Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap tuan guru, masyayikh, asatidz, yang saya hormati Thayibul Faid, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena kan saya tidak tahu, karena Ustaz Syahrial tidak ngomong kalau sambutannya seperti ini. Makanya saya datang ke sini cuma pakai kaos dan tidak menggunakan peci. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi rasa takzim saya kepada Allah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ternyata masih banyak orang yang merindukan orang tua kami, Rahmatul Abrar Rizalul MZ. Dan ini juga salah satu langkah kami sebagai keturunan beliau untuk memanjatkan silaturahmi. Bukankah sebaik-baiknya keturunan yang bisa memanjatkan langkah orang tuanya itu sendiri? Dalam kesempatan silaturahmi pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan sebuah maqalah di mana seorang alim pernah mengatakan, al-jannatu musyraqatu ila arba'atin nafar. Sesungguhnya ada 4 perkara yang bikin surga rindu. Kalau sekarang ini kita rindu pengen masuk surga, saya tanya, semua pengen masuk surga atau tidak? Masih pengen jawabannya. Cuman syarat masuk surga itu ada. Apa syarat masuk surga? Mati dulu. Sekarang saya tanya, kalau memang benar pengen masuk surga, mau mati dulu nggak? Mau itu aja. Biasanya kita yang rindu sama surga, tapi ini surga merindukan 4 perkara. Pertama, yang surga rindukan itu apa? Tadi Al-Quran. Orang yang tidak pernah melepaskan diri dari bacaan Quran setiap hari. Ini yang dirindukan surga. Makanya baginda Nabi itu mengajarkan paling tidak 10 ayat setiap hari dalam Al-Quran itu yang wajib kita baca. Paling tidak, sesibuk-sibuknya 10 ayat lah kita baca. Karena apa? Karena ada 3 perkara yang berhak memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Jadi di saat yang lain tidak bisa memberi pertolongan, nabi-nabi lain tidak bisa memberi pertolongan, ada 3 buah pertolongan yang dikirimkan Allah buat kita. Apa? Pertama, syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syafaatul uzma kita tidak bisa, yang kedua syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Kalau syafaat Al-Quran tidak bisa, paling tidak yang ketiga, kita mempunyai anak yang menghafal Al-Quran. Karena anak yang menghafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat buat orang tuanya. Itu yang pertama. Yang dirindukan sama Al-Quran, ada yang dirindukan sama surga adalah tali Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, wahafizul lisan. Orang yang menjaga mulut. Ini juga kita sering, apalagi kita tinggal di masyarakat. Kadang-kadang kita nggak pernah mengcross-check kebenaran itu sendiri. Pokoknya apa yang orang sampaikan tanpa kita punya lebih dahulu, kita langsung sampaikan lagi ke orang itu sendiri. Persoalan orang itu sakit hati atau tidak,
Itu masalah nomor 17. Padahal pentingnya kita untuk menjaga lisan itu. Semalam saya bicara di tempat Habis Sohib bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Apapun itu. Bukankah surah Yasin sudah mengajarkan di mana al-yawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau sekarang kita bohong, kita masih bisa mengelak. Ketika nanti di yaumil hisab, apa yang mau kita elak? Makanya Sayyidina Umar pernah mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah makalahnya beliau, hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita di dunia ini sebelum nanti Allah yang akan menghitung. Kau begitu, sebab ketika Allah yang sudah menghitungnya, tidak akan ada satu celah pun diri kita untuk melarikan diri dari hitungannya Allah. Ya maaf, kalau kita bicara jujur, ibadah kita ini kan masih hitung-hitungan sama Allah. Betul. Saya tanya, ibadah yang kita lakukan di sini itu sudah lillahi ta'ala atau ada pamrih? Lillahi ta'ala. Ibu yakin lillahi ta'ala? Alhamdulillah. Baik. Kalau memang benar lillahi ta'ala, berapa banyak dari kita yang ibadah itu masih sebatas takut neraka pengen masuk surga? Angkat tangan. Yang ibadahnya masih sebatas takut neraka pengen masuk surga, angkat tangan. Berarti kan masih ada pamrih. Sebab hakikat ibadah yang diajarkan baginda Nabi apa? Ibadahlah kita seolah-olah kita sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Kita sering lupa Pak, bahwa hakikat surga dan neraka itu makhluk. Sama, bumi makhluk, laut makhluk, gunung makhluk, angin makhluk. Yang namanya makhluk itu cuma tunduk kepada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Allah. Kalau begitu, baik-baiklah kepada yang menciptakan neraka. Kalaupun kita dimasukkan neraka sama Allah, insya Allah neraka nggak akan sanggup menyakiti kita. Laksana Nabi Ibrahim diceburkan di dalam api besar. Karena hakikat makhluk cuma tunduk kepada yang Maha Mencipta. Jadi, ayo mumpung kita masih ada di dunia ini, kita jaga lisan kita, karena salah satu yang dirindukan Allah surga adalah orang yang mampu menjaga lisan. Insyaallah. Lisan ini tidak bertulang, tapi hisabnya jauh lebih berat nanti dibandingkan sesuatu yang bertulang itu sendiri. Dan yang kedua, yang ketiga, yang dirindukan surga itu wa mutmi'il ji'an, orang yang memberi makan tetangga. Nih alhamdulillah nih, insyaallah Sahibul Bait pada siang hari ini membuktikan insyaallah beliau salah satu yang dirindukan surga. Mengumpulkan masyarakat duduk di satu tempat dan memberikan makanan. Ini yang dirindukan surga. Sekarang ini banyak dari kita nih, jangankan bicara susah, bicara senang, biar orang nggak kedapatan senang kita susahin juga omongan kita. Ya kan? Jangankan kita susah, kita senang pun kita tampakkan muka kita supaya kelihatan susah. Supaya apa? Supaya orang nggak mudah minta sama kita. Padahal baginda Nabi mengajarkan tangan di atas jauh lebih bijaksana daripada tangan di bawah. Tapi yang terjadi sekarang ini, maaf. Ya, kita nggak usah mikir jauh-jauh ya. BLT, ya, yang dikasih sama pemerintah rata-rata yang antri itu gelang emasnya panjang-panjang. Bukan lagi orang yang tidak mampu, orang yang mampu saat ini merasa dirinya tidak mampu. Tapi ketika lagi di tengah-tengah masyarakat, oh sayalah yang paling-paling. Ini
Ini loh kita sekarang. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah. Kamu jangan buang sampah, kamu jangan lawan sama orang tua, kamu harus salat. Itu memberi contoh. Tapi menjadi contoh itu jauh lebih susah. Tanyalah sama diri kita. Ketika kita suruh orang, jangan buang sampah sembarangan, yang terjadi kita sering buang puntung rokok sembarangan. Di saat kita suruh anak kita sholat, yang terjadi kita malah asik nonton di depan televisi. Ini loh. Makanya Maud Emil Jian ini kiasan. Artinya, ayo kita hidupkan bermasyarakat di tempat kita. Bukankah Indonesia terkenal dengan moto yang gotong royong, saling membantu satu sama lain. Maaf, bangun rumah itu kalau sendiri berat, tapi kalau bergotong royong jauh lebih ringan. Makanya baginda Nabi mengajarkan orang yang bahagia itu orang yang mempunyai pergaulan yang luas. Sama tetangga kenal, sama tetangga bisa bertukar cerita, sama tetangga masih bisa tukar gula dan beras dan lain sebagainya. Hidup bergotong royong itu yang sekarang sudah mulai hilang di Indonesia itu. Sekarang banyak dari kita yang merasa bahwa ana khairum minkum, aku ini lebih baik daripada kalian. Kalimat aku di sini ini menunjukkan kesombongan diri kita. Maka ayo kita jalin lagi silaturahmi. Orang yang silaturahminya baik enak Pak, mempunyai pergaulan yang luas. Kenapa? Orang yang punya pergaulan luas itu bahagia menurut baginda Nabi. Kita lihat kemana dia pergi ada tempat dia untuk singgah. Kemana dia punya masalah ada tempat untuk bercerita. Makanya yang terbaik itu adalah ayo kita berbaik sangka, kita berbaik kepada tetangga kita. Walaupun kita cuma punya satu piring, alangkah baiknya yang satu piring itu kita bagi dua kepada saudara-saudara kita yang sebelah kita. Ya. Mat'amul ji'an, memberi makan kepada orang. Yang keempat, yang dirindukan surga itu wasa'imina fi syahri Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, inilah salah satu yang dirindukan surga. Dulu orang tua saya pernah mengajarkan begini. Ada dua amal, ada salah satu amal di mana nilai pahala tidak Allah kasih tahu, Allah sembunyikan. Tapi yang terjadi kita di asahan ini sering mengecilkan dan menyepelekan amal ini. Padahal amal ini nilai pahalanya Allah tidak kasih tahu. Tapi kita sering terjebak dalam menyepelekan amal ini. Apa? Amaliyah puasa. Puasa Bapak Ibu tidak ada nilai pahala. Beda sama timbangan amaliyah lain. Sholat jelas pahalanya. Sedekah majaa bil hasanah falahu asyru amsalihha, jelas pahalanya. Santuni yatim, dalam hadis baginda Nabi menjelaskan ana wa kafilul yatama kahatain. Aku dan penyayang anak-anak yatim seperti dua jari, bareng tidak misah nanti di dalam surga. Haji, apalagi haji. Apa pahala haji mabrur? Laisa jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali surga. Makanya kita mau tuh sholat kita kerjakan, kita ikutin berjamaah, pahalanya jelas. Sedekah, pahalanya jelas. Pergi haji kita kumpulin duit dari muda sampai baru bisa berangkat tua. Begitu berangkat kita tinggalkan keluarga dan kampung halaman. Sampai di sana orang berhaji itu apa enak? Enggak enak Pak. Berdesak-desakan dengan jutaan orang di sana. Tapi kok mau kita pergi haji? Karena pahalanya jelas. Enggak ada hisab-hisab nanti pahala haji mabrur itu. Enggak ada perhitungan lagi dia hisab ketika haji kita mabrur. Jelas pahalanya.
Tapi ketika berpuasa Allah nggak kasih tahu seberapa besar pahala puasa. Allah cuma mengingatkan dalam hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Asyamu li wa ana azibi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kira-kira ada nggak timbangan Allah bicara di sini? Allah bicara timbangan nggak di sini? Timbangan pahalanya? Nggak ada, nggak ada. Salat subuh berjamaah Allah kasih tahu timbangannya khairu dunya wal akhir, khairu dunya wa ma fiha. Itu pahala salat subuh berjamaah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jelas tuh dikasih tahu. Tapi ketika puasa, makanya maaf, ketika Allah tidak kasih tahu pahala puasa, sadar atau tidak sadar, Pak, bahwa orang asahan Bagam ini ketika melakukan puasa itu sudah dibaca Bu sama baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda baginda Nabi saat itu? Kamin so'imin, berapa banyak nanti umatku yang ketika melakukan puasa tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Puasa sih kita puasa di sini, tapi masih suka mengambil hak yang bukan haknya. Puasa sih puasa kita di sini, tapi di hati kita masih ada dengki kepada tetangga kita. Makanya insya Allah beberapa hari lagi, kurang lebih 26 hari ke depan di muka kita bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, amin. Cuma yang saya mau pesan khusus apa itu? Kalau nggak senang mau ngomong aja Bang. Bantu-banting. Makanya saya ingin berpesan khususnya untuk diri saya pribadi. Ini saya jadikan acuan. Kalaupun Allah kasih kita panjang umur bertemu di Ramadan yang akan datang, amin. Amin. Ayo kita jadikan Ramadan yang akan datang ini sebagai dua hal. Pertama, jadikan Ramadan esok ini kalau Allah kasih kita panjang umur sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena Allah tidak bicarakan timbangan pahala di sini. Kita tidak tahu hadiah kejutan apa yang Allah berikan ketika Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Itu yang pertama. Apalagi itu yang suka itu yang pertama. Jadikan Ramadan esok kita ini sebagai Ramadan yang terbaik yang pernah kita jalankan. Yang kedua, jadikan Ramadan esok itu sebagai Ramadan yang terakhir yang kita laksanakan. Kau begitu Syauki? Karena ada dua alasan. Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita Pak untuk menikmati indahnya Ramadan. Yang kedua, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Nabi kita di asahan Bagam ini bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Jadi mumpunglah, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur sampai bertemu di Ramadan esok. Karena hakikat hidup ini kan cuma sebatas tahu-tahu. Ya. Baru juga sholat zuhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu hidup. Si fulana yang saya tahu kan masih kecil. Sekarang sudah tahu-tahu sudah punya anak kecil. Ramadan kemarin kita masih jalan bersama-sama mengiringi untuk sholat tarawih di masjid. Tahu-tahu sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Hidup hanya hanya sebatas tahu-tahu. Jadi mumpung kita masih hidup di dunia,
Mumpunglah kita ruh belum berpisah dari jasad, beraji mumpunglah ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Ayo kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Karena baginda Nabi mengajarkan kafa bil mauti wa'izon, cukuplah mati sebagai pengingat kita. Sekarang banyak orang yang lebih memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Nah, mudah-mudahan kalimat sekapur siri ini dapat bermanfaat khusus untuk saya pribadi. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.